Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anakku sekalian, semoga kalian tetap sehat dan selalu semangat untuk belajar. Pada video kali ini, kita akan belajar tentang interaksi sosial. Kita akan belajar tentang pengertian interaksi sosial, syarat interaksi sosial, faktor yang mendasari interaksi sosial, dan bentuk-bentuk interaksi sosial. Ibu akan bertanya kepada kalian, dapatkah manusia itu hidup sendiri di muka bumi? Jawabannya tentu saja tidak. Manusia tidak bisa hidup sendiri. Manusia adalah makhluk sosial, yaitu makhluk yang senantiasa membutuhkan orang lain dalam pemenuhan kebutuhan. Di dalam kehidupan sehari-hari, tentu kita semua menyadari bahwa semua hal yang kita butuhkan dapat kita wujudkan karena hasil bantuan dari orang lain. Jadi, apa itu interaksi sosial? Interaksi sosial adalah hubungan timbal balik antar individu dengan individu, individu dengan kelompok, dan kelompok dengan kelompok. Interaksi sosial dapat terjadi seandainya ada dua hal. Yang pertama adalah kontak sosial, yang kedua adalah komunikasi. Apa itu kontak sosial? Kontak sosial adalah kesadaran dari kedua belah pihak untuk menyadari tentang keberadaan pihak lain. Sementara komunikasi adalah proses penyampaian ide atau gagasan dari komunikator kepada komunikan dengan menggunakan alat atau bahasa tertentu yang dipahami oleh kedua belah pihak. Dapat berbentuk bahasa verbal maupun non-verbal. Berikutnya adalah faktor apa saja yang mendasari interaksi sosial dapat terjadi. Yang pertama adalah imitasi, yang kedua adalah identifikasi, yang ketiga sugesti, dan yang keempat simpati. Apa itu imitasi? Imitasi adalah perilaku seseorang untuk meniru perilaku orang lain. Identifikasi. Apa itu identifikasi? Identifikasi adalah perilaku seseorang untuk menjadikan dirinya sama atau identik dengan orang lain. Yang ketiga, sugesti. Apa itu sugesti? Sugesti adalah pemberian pengaruh dari seseorang kepada orang lain sehingga orang lain itu mau mengikuti apa yang diperintahkan oleh pihak lain. Dan yang keempat adalah simpati, adalah suatu perasaan untuk merasakan apa yang orang lain rasakan. Berikutnya adalah ciri-ciri tindakan yang termasuk interaksi sosial. Tidak semua tindakan dimasukkan ke dalam kategori interaksi sosial. Interaksi sosial memiliki ciri-ciri. Yang pertama, pelakunya adalah lebih dari dua orang. Yang kedua, simbol yang disepakati oleh kedua belah pihak sehingga kedua belah pihak paham atau mengerti apa yang dikomunikasikan. Yang ketiga adalah terjadinya hubungan timbal balik antara kedua belah pihak. Dan yang keempat adalah adanya tujuan yang akan dicapai dalam kegiatan aksi sosial tersebut. Dalam interaksi sosial, ada proses interaksi asosiatif dan interaksi disosiatif. Proses interaksi asosiatif adalah proses interaksi yang mewujudkan adanya persatuan atau integrasi. Bentuknya ada tiga, yaitu kerjasama, akomodasi, dan asimilasi. Yang kedua adalah proses interaksi disosiatif. Proses interaksi ini bersifat memecah belah atau bersifat mendorong ke arah pertentangan atau konflik. Proses interaksi disosiatif terdiri atas tiga bentuk, yaitu kompetisi, kontravensi, dan yang ketiga adalah pertentangan. Nah, anak-anak, itulah materi terkait dengan interaksi sosial. Semangat terus ya untuk belajar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, anak-anak, itulah